Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah adalah perkara yang sangat penting di dalam agama kita. Sampai-sampai para ulama mengatakan, membuat sebuah kaidah, awwaluddin ma'rifatullah, bahwa mengenal Allah itu adalah permulaan daripada agama. Dan kita sudah pernah membahas sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dua potensi untuk mengenalnya. Yang pertama, Allah memberikan kita potensi berupa akal. Dengan akal yang Allah berikan, maka kita bisa mengkaji semua ciptaan Allah, mengkaji langit dan bumi, mengkaji ayat-ayatnya, sehingga akal kita bisa menerima keberadaan Allah di alam semesta ini. Dan yang kedua, sahabat hati yang dimuliakan Allah, Allah memberikan kita potensi berupa hati, yang dengan hati ini kita bisa merasakan kehadiran dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Ya. Sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan akal kita mengkaji, dengan hati kita berzikir, dan dari zikir itu kemudian lahir di dalam hati kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang sangat penting di dalam kita belajar untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sahabat hati? Bahwa mengenal Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Tidak bisa dilakukan secara otodidak. Allah memang memberikan kita akal. Dengan akal itu kita mengkaji, kita bisa melihat, kita bisa mempelajari ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Allah berupa ayat kauniyah maupun ayat qauliyah. Akan tetapi sekali lagi sahabat hati yang dimuliakan Allah, kita tidak bisa mengkajinya dengan sendiri. Allah pun telah memberikan kita hati. Dengan hati kita akan merasakan kehadiran Allah melalui zikir-zikir yang kita lantunkan. Tetapi sahabat hati yang dimuliakan Allah, sekali lagi kita tidak dapat melakukan zikir dengan kemauan, dengan seenak hati kita sendiri. Oleh karena itu sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kunci utama di dalam kita mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah melalui bimbingan seorang guru. Seorang ulama sufi yang sangat terkenal, yang sangat masyhur, Abu Yazid Al-Bustami, pernah berkata bahwa barang siapa yang tidak mempunyai guru, maka setanlah yang akan menjadi gurunya. Oleh karena itu sahabat hati yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam upaya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, baik dengan kita mengkaji ayat-ayatnya Allah dengan akal kita, baik kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Kita harus berada di dalam bimbingan, di dalam pengusahaan seorang guru. Baik guru seorang lahiriah, guru yang bersifat lahiriah, maupun terlebih lagi adalah guru batiniah, atau di dalam konsep tasawuf disebut sebagai mursyid. Sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita tidak bisa belajar mengenal Allah secara otodidak? Yang pertama sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran sendiri yang merupakan ayat-ayat qauliyah, banyak terdapat ayat-ayat mutasyabihat atau ayat-ayat yang memiliki arti secara samar atau tersirat, di mana ayat-ayat itu secara tersirat menyebutkan adanya
Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang tanda kutip seolah-olah seperti makhluk. Nah, ketika kita mengkaji sendiri ayat-ayat Allah, mengkaji ayat-ayat Allah, terutama ayat-ayat mutasyabihat ini, tanpa bimbingan seorang guru, maka bisa saja kita terjerumus ke dalam pemahaman-pemahaman yang sesat, yang disebut pahaman tashbih atau tajsim, yaitu pahaman yang bagaimana kita menggambarkan Allah itu seperti makhluk atau memiliki jisim atau memiliki bentuk tubuh. Dan ini adalah pemahaman yang sangat salah. Oleh karena itu, sekali lagi sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa kita mengkaji Al-Quran, mengkaji ayat-ayat Allah itu secara sendiri-sendiri. Harus ada bimbingan. Harus ada bimbingan melalui seorang guru. Terutama untuk hal ini, yang pertama kita harus punya guru yang bersifat syariat. Guru syariat kita yang mengajarkan kita, memberikan kita pemahaman tentang sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran, terutama sekali lagi ayat-ayat yang mutasyabihat, agar kita tidak terjerumus kepada paham tajsim dan paham tashbih. Yang kedua, sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kita merasakan keberadaan Allah di dalam hati kita melalui zikir-zikir yang kita lantunkan, itu pun harus senantiasa berada di dalam bimbingan guru. Kenapa sahabat hati sekalian seperti itu? Karena ketika kita berzikir, ketika kita mencoba berzikir, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam diri kita, tanpa ada bimbingan seorang guru, dalam hal ini guru mursyid, maka apa yang akan terjadi? Kita pun akan terjerumus kepada paham-paham yang sesat. Kita akan secara tidak langsung akan terjerumus kepada paham ulul dan ittihad. Apa itu? Adalah paham yang meyakini bahwa antara bersatunya antara hamba dengan makhluk. Karena ketika asiknya dia berzikir tanpa ada bimbingan guru, maka bisa saja ketika dia merasa enak, merasa sedang asyik berzikir, dia merasa sudah menyatu dengan Tuhan. Padahal laisa kamitslihi syai'un. Allah dan makhluk adalah sesuatu yang berbeda. Allah adalah berbeda. Mukhalafatuhu lil hawaditsi. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah itu berbeda dengan ciptaannya. Allah tidak mungkin jadi makhluk, dan makhluk bukanlah Allah. Oleh karena itu, zat al-khaliq dan makhluk tidak mungkin bersatu. Begitu juga ketika nanti dengan asik-asik berzikir, ya pada ujungnya tanpa dia menyadari secara tidak langsung bahwa di akhirnya merasa bahwa dirinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengalaman-pengalaman seperti ini banyak terjadi pada mereka yang dengan bimbingan seorang guru, tetapi tidak dengan guru yang memiliki otoritas, yang mendapat izin untuk menjadi seorang pengajar, untuk menjadi pembimbing menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar mengenal Allah itu ibarat kita sedang berada di padang pasir yang luas. Ketika kita belajar sendiri, mengkaji sendiri, itu ibarat kita membuka sebuah peta buta. Nah, ketika kita hanya mencoba berjalan mengikuti peta buta ini, maka yakin dan percaya, maka kita pasti akan tersesat. Oleh karena itu, di dalam kita mengarungi padang pasir yang luas, dalam rangka kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu seorang guide, kita perlu seorang pembimbing agar bisa mengarahkan kita berjalan di jalan yang benar. Sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjalan di atas padang gurun itu kita menempuh banyak bahaya. Banyak bahaya-bahaya yang ada di dalam gurun. Ada badai gurun, ada hewan-hewan liar yang senantiasa siap menerkam untuk orang-orang yang berjalan sendiri.
Badai gurun itu adalah identik dengan hawa nafsu kita sendiri. Hewan-hewan buas itu adalah setan yang senantiasa ingin menyesatkan kita untuk jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita berjalan sendiri di padang gurun tanpa ada seorang pembimbing, maka kita akan mudah rentan untuk dimangsa oleh hewan-hewan liar yang ada di tengah gurun, atau kita akan hilang, akan tewas diterpa oleh badai gurun yang dahsyat. Dengan adanya seorang pembimbing yang mengarahkan kita, yang menunjukkan kita ke arah jalan yang benar, maka kita akan selamat dan kita tidak akan tersesat di dalam upaya kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti kata pepatah, bahwa serigala hanya akan menerkam para domba-domba yang terpisah dari kawanannya. Begitu jugalah setan akan senantiasa mudah menyesatkan mereka yang jauh dari bimbingan, mereka yang terpisah dari gurunya, mereka yang terpisah dari para pembimbingnya, maka akan mudah disesatkan oleh setan laknatullah alaih. Sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga kita bisa menemukan seorang guru yang memiliki otoritas atau izin untuk membimbing kita, mengarahkan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita senantiasa berada di jalan yang lurus, berada di jalan yang benar. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.